Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Allah muliakan Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Bapak Ustaz Solehatur Ridho beserta jajaran pengurus lainnya, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Haji, jamaah sedang sholat subuh, Bapak Ibu yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji beserta syukur patut di pagi kali ini kita sampaikan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat yang panjang umur, sehat, walafiat, dan diberikan iman, yang mana dengan semua itu kita bisa menyelesaikan segala tugas dan kewajiban kita kepadanya. Harapan besar mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat dan tercatat sebagai nilai ibadah, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Salawat dari salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin bahwasannya pada kesempatan kali ini kita hanya ngobrol santai, yang mudah-mudahan ini manfaat buat saya dan buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin memberikan suatu prolog dari suatu riwayat yang mana riwayatnya lumayan panjang dan mudah-mudahan ini menjadi booster buat kita nanti. Kisah ini mudah-mudahan jadi booster buat kita, di mana pada akhir-akhir Ramadan ini kita bisa merasakan sendiri. Tidak lagi kita menunjuk orang, tidak lagi kita menunjuk tetangga, tidak lagi kita menunjuk siapapun, tapi kita tunjuk diri sendiri. Bagaimana semangat kita mulai mundur, khususnya dalam beribadah. Kalaupun naik semangat tapi bukan dalam hal ibadah, dalam hal kebutuhan menjelang akan datangnya hari raya. Salahkah itu? Enggak juga. Selama kita bisa menjadikan itu suatu ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pada dasarnya
Segala apapun kegiatan kita harusnya muaranya itu enggak lain adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta tidur kita pun, ya, tidur kita dalam bulan Ramadan itu muaranya harus jadi ibadah. Tadi kayak ngaji subuh begini nih, kan? Ya, malam habis ketika memang umur udah mulai masuk setengah abad gitu kan. Itu ngaji subuh begini gak bakal nyari tempat-tempat yang kira-kira dia nyarinya yang ada tiang, yang ada tembok. Kalau sana tuh sana, iya nyari tembok persis kayak apa tuh undang sawah masa kawin ya. Kalau dulu tuh kalau di sawah tuh disingkali itu udang-udang itu kalau dapat abius tuh dia pada minggir tuh. Model kita gitu Bapak Ibu. Tapi ketahuilah selama kita jadikan itu sebagai ladang ibadah kepada Allah dengan niat ibadah dan dilakukan dengan cara yang baik, insya Allah yakin Allah berikan pahala ganjaran yang terbaik pula. Amin. Ya Rabbal. Karena sesuai dengan visi dan misi Allah ciptakan. Kalau dikasih ayat saya. Tadinya mau bikin kopi Ustaz. Sesuai dengan visi dan misi Allah ciptakan kita, kan Allah ciptakan kita tujuannya untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah. Jadi semuanya buat ibadah. Bapak Ibu semuanya buat ibadah. Dan mudah duduk kita di sini jadikan ibadah, beribadah dan mendapatkan pahala yang terbaik. Amin ya Rabbal alamin. Singkat, jadi ada suatu kisah dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Sahabat Thalhah ini Bapak Ibu ini adalah salah satu sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Ini dijamin masuk surga. Sahabat Thalhah. Bahkan beliau pernah mendapatkan julukan si mata elang dari perang Uhud. Kenapa ada julukan itu? Karena diantaranya saat perang Uhud itu para muslim itu kan terdesak gara-gara apa? Gara-gara salah. Jadi apa yang sudah direncanakan, distrategikan oleh baginda Rasul, pemanah-pemanah ini menganggap benar-benar pada turun. Akhirnya terjadilah serangan balik dari mereka. Singkat cerita itu saat itu Rasulullah terdesak dan sampai kayak memang sampai memang banyak yang membunuhnya. Nah sahabat Thalhah ini melindungi Rasulullah sampai dalam satu riwayat beberapa lepasan perang tombak panah sampai dari dalam satu riwayat yang menjelaskan putus itu sahabat Thalhah saking jelitnya melihat kondisi yang akhirnya melindungi Rasulullah SAW. Makanya disebut menunjukkan si mata elang dari perang itu sahabat Thalhah. Apa riwayatnya? Bahwasanya an-rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa suatu ketika datang dua orang laki-laki. Datang dua orang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dua laki-laki ini dari Bani dan dia bukan beragama Islam. Belum membenarkan akan agama yang dibawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Islam jami'an? Dia menyatakan keislamannya ternyata. Jadi datang kepada Rasulullah bukan mau berjumpa aja, tapi pengen menyatakan bahwa agama yang dibawa baginda Rasul adalah hak adanya. Alhamdulillah. Kita dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kita kenal dengan kalimat syahadat. Halo, ini khusyuk amat ya. Disebut kalimat apa itu Bapak?
Syahadat artinya persaksian. Karena dua kalimatnya jadi ada tainnya. Syafatain, dua bibir, jadi ada tain itu berarti dua. Syahadatain, dua kalimat persaksian, berarti ini satu paket. Pertama yang disebut dengan syahadatul tauhid, yang kedua syahadat rasul. Syahadatul tauhid berarti persaksian kita kepada Allah Subhanahu dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, syahadat rasul yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat. Nah, dua orang laki-laki ini kemudian bersyahadat, membenarkan. Hanya saja hadirin Bapak Ibu, dalam kisah dijelaskan dua laki-laki ini ternyata mempunyai kebiasaan yang berbeda. Setelah dia menyatakan keislamannya, dia menyatakan kebenaran akan agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dua perlakuan yang berbeda. Yang pertama itu dia selalu bersungguh-sungguh berijtihad, jadi bersungguh-sungguh dalam apa? Dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang satu lagi ini itu biasa-biasa saja. Ini kalau kita ngajinya lintas umur ya, jadi ada yang muda, ada yang tua, biar gampang ingatnya, kita namain aja yang satu si A, yang satu si B, ya Pak? Ibu, halo? Jadi si A sama si B ini untuk gampang ingetin aja, karena banyak aki-aki sama nenek-nenek, biar bisa ikutin nih. Kita yang muda-muda pelan-pelan ya, saya pakai gigi dua aja nih, ya, jangan kencang-kencang dulu. Jadi si A sama si B ini masuk agama Islam bareng. Si A ini rajin, gemar beribadahnya, semangat dalam beribadah, tapi si B biasa-biasa aja. Sampai suatu ketika datang seruan untuk berjihad di jalan Allah, si A nggak pikir panjang, langsung berangkat ikut perang sama Rasulullah. Nah, qadarullah ternyata si A ini wafat dalam medan perang. Berarti syahidnya tak bakal masuk Islam, bakal masuk surga itu. Masuk Islamnya bareng nih orang. Kemudian si A rajin ibadahnya, gemar, bersungguh-sungguh, mati dalam keadaan syahid. Subhanallah. Si B biasa saja, beribadahnya itu biasa-biasa saja, dan wafatnya ternyata Allah berikan waktu 1 tahun setelah si A. Jadi setelah si A wafat 1 tahun baru si B meninggal, dan meninggalnya pun bukan dalam berperang, meninggalnya dalam kondisi sakit dalam satu riwayat. Ya. Nah, ini sampai sini kisahnya, jangan kemudian kita tafsirkan sendiri nih. Dan kita berimajinasi masing-masing sendiri-sendiri, yang jangan. Karena kalau sampai sini dulu, ini yang rajin ibadah matinya di luar. Benar kan? Ya. Kan masuk Islamnya baru nih. Kalau namanya masuk Islamnya baru, berarti hitungannya sama kan nih? Usia boleh berbeda, tapi dalam hitungan agama Islam sama nih, bareng. Startnya bareng nih. Karena orang yang beragama, mohon maaf, di luar Islam, kemudian menyatakan keislamannya, saat itu dia dihapus semuanya, mulai dari nol lagi. Kita kata sama yang mulai dari nol cuma 2 ya Pak ya. Yang pertama orang masuk Islam, yang kedua bensin. Tapi kalau bensin dari nol Pak, ya dari nol. Sama nih berarti startnya nih. Tapi 2 berbeda, yang satu usianya boleh berbeda, yang satu itu rajin si A, kemudian meninggalnya lebih cepat. Nah si B yang biasa-biasanya meninggalnya lebih lama 1 tahun. Ya, makanya ini jangan rajin ya. Pak Ridho. Nah ini kalau kita berasumsi gitu nih bikin, oh iya ya. Berarti kalau rajin kayaknya dulu dia. Nah biasa-biasa aja deh. Jangan, bukan sampai situ. Ini tujuannya, arahnya bukan ke situ, yang ini bukan. Jadi boleh dikatakan si A yang rajin wafatnya lebih dulu dalam keadaan syahid, kemudian si B yang biasa saja 1 tahun berikutnya.
setelah itu, setelah wafat keduanya, sahabat Tolha bermimpi dalam tidurnya. Nah ini baru masuk nih poin ini. Jadi sahabat Tolha itu bermimpi bahwa dalam mimpinya sahabat Tolha persis ada di depan pintu surga. Dan saat berdiri di depan pintu surga, sahabat Tolha melihat dua orang ini pun ada di depan pintu surga. Jadi sahabat Tolha melihat dua orang ini, si A sama si B tadi. Setelah melihat, kemudian keluar seseorang dari dalam surga. Keluar mendatangi siapa? Mendatangi kedua orang ini dan Fa'adina mengizinkan, mempersilahkan untuk si B masuk ke dalam surga. Jadi mempersilahkan si B masuk ke dalam surga. Setelah si B masuk, kemudian dia keluar lagi, baru mempersilahkan si A untuk masuk ke dalam surga. Setelah keduanya masuk, orang itu menghampiri sahabat Tolha dan berkata kepada sahabat Tolha, Irji, kembali kau Tolha, kembali. Kenapa? Engkau belum waktunya. Karena sahabat Tolha belum meninggal. Nah, tadi kalau kita urut dari awal, dua orang masuk Islam bareng, si A sama si B, perlakuannya berbeda, perilakunya dan hakikatnya, wafatnya juga berbeda. Si A yang rajin ibadah wafat dalam keadaan syahid, kemudian si B biasa saja wafat juga dalam keadaan syahid. Akhirnya di dalam mimpi Tolha terlihat seseorang mempersilahkan masuk ke dalam surga. Si B duluan, mati belakangan, masuk surga duluan. Ibadahnya biasa aja, makin kenceng, juga biasa-biasa aja. Makin kenceng nih keyakinannya. Ayo rajin-rajin begitu, mati duluan, masuk surga belakangan. Ada apa belakangan? Ternyata akhirnya Tolha terbangun dari tidurnya dan kemudian sahabat Tolha menceritakan kepada sahabat. Mendengar cerita ini, mendengar kisah ini, sahabat tahu sahabat Tolha adalah para sahabat itu tahu sahabat Tolha itu ada seseorang sahabat yang dijamin masuk surga. Maka saat mendengar itu terheran-heran mereka. Kaget, apa gerangan ini? Kok bisa begini? Akhirnya itu berita ya, sampai kalau sekarang itu sudah viral. Ya, berita itu sampai viral tuh. Ya, kalau sekarang mungkin kayak berita Ibu Daya kan? Ya, tahu kan? Tahu kan? Ibu, iya berita Ibu Daya tuh yang bisa bengkok-bengkok ya, ada bengkok-bengkok itu kemudian. Jadi sahabat itu ya, sampai berita itu ke telinga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah pun mengumpulkan sahabat, kemudian bertanya kepada seluruh para sahabat, karena sahabat ini pada heran dengan kondisi yang terjadi dengan sahabat Tolha dalam mimpinya. Apa kata baginda Rasulullah? Qala min ayyi dzalika ta'jabun? Min ayyi dzalika ta'jabun? Kenapa sih? Apa yang membuat engkau tuh heran dengan mimpinya Tolha, wahai sahabat? Apa yang membuat engkau heran semuanya? Dan mimpi Tolha nyata adanya, benar adanya. Apa yang membuat engkau heran? Akhirnya para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, hadza kana shaddar rajulaini ijtihadan thumma istashhida wa dakhala hadzal akhiru al jannata qablahu. Ya Rasulullah, ini si A, ini yang rajin siapa? Ini si A ya Rasulullah adalah seseorang yang rajin dalam beribadah ya Rasulullah, mati dalam keadaan syahid, dan saya tahu ya Rasulullah mereka berdua masuk Islamnya bareng, bersamaan Islamu jami'an, berbarengan ya Rasulullah. Kemudian si A itu sangat rajin, mati dalam keadaan syahid. Mengapa dia masuk surga itu belakangan? Tanya sahabat yang bikin heran itu kenapa ya Rasulullah? Nah,
Di sini baru kita mendapatkan suatu jawaban. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan?" Apakah kau mengetahui bahwa si B ini lebih panjang 1 tahun hidupnya, umurnya lebih panjang 1 tahun daripada si A? Betul ya Rasulullah. Bala, benar ya Rasulullah. Kemudian kalau ada Ramadan dan dia mendapatkan 1 Ramadan lebih banyak daripada si A, bala, benar ya Rasulullah. Dan dia berpuasa dan dia sujudnya lebih banyak dibandingkan dengan si A, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Emang si B itu kan wafatnya lebih panjang 1 tahun lebih lama. Kemudian apa? Dia mendapatkan 1 Ramadan lebih banyak, dan kemudian juga dia berpuasa dan sujudnya pun lebih banyak. Maka Rasulullah SAW di ujung ayat ini dikatakan, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh." Ketahuilah para sahabat bahwasanya jarak antara keduanya itu ibarat bainas samai wal ardh, antara langit dan bumi. Subhanallah. Jadi jaraknya itu berbeda itu kayak antara langit sama bumi, jauh banget. Dari ayat ini apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Yang pertama paling enggak, banyaklah bersyukur terhadap nikmat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ini modal dasar, bahan baku kita saat diberikan panjang umur, kita gunakan dengan baik, hasilnya akan baik. Modal, mau jadi baik, mau jadi buruk, mau yang kita lakukan yang diperintah Allah, kita lakukan yang dilarang Allah, itu modal dasarnya panjang umur. Mau banyakin ibadah, mau banyakin maksiat, umur modalnya panjang umur. Itu nikmat panjang umur. Makanya hadis Nabi nya khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa syarrun amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, baik perilakunya, baik perilaku. Tapi seburuk-buruk manusia yang dikasih panjang umur, buruk perilakunya. Sekarang aja kita sendiri coba tanyakan sama kita, udah berapa umur? Katakan 50 tahun. Ada yang 50 tahun sih? Belum tahun 50 tahun semua ya. 25 Ustaz. Ya, udah putih masih mengatur 40 tahun. Katakan umur 50 tahun, dari 50 tahun kita hitung dari balik 15 tahun, 15 berarti 50 kurang 15 berapa? 35 tahun, 35 tahun yang akan kita hitung dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari 30 tahun yang kita pakai topeng berapa coba? Taruhlah setengahnya. Kalau kita pakai topeng 30 tahun, ya Allah sholat berapa menit? Baca Quran berapa? Gak banyak. Yang sering kita pakai buat ngobrol, ngomong dan sebagainya, benar gak? Ngaji begini, paling sejam, udah top banget, sejam udah top banget. Itu juga duduk kalau udah macam-macam posisinya. Saking aja, masih ada malam-malam ini. Kalau kata apa gurunya mau saja diperbolehkan mau duduk, bisa pada rebahan semua nih. Pada rebahan semua. Emang begitu modelnya Pak kita. Pertama nggak biasa, gagah gitu, silat. Udah dapat 15 menit. Mau berapa segalanya? Itu cool. Kamu di mana cool? Terus dia bilang, udah masih enak ya, masih penting alhamdulillah. Ngomong pada dulu ini bingga ya Allah, udah lama panas. Udah begini belum panas, lama-lama selanjut rebahan bisa. Tapi kita insya Allah kepada kuat semuanya. Oke, coba biar sampai jam 8 kita ngaji ya semuanya. Paling tidak saya sendiri, pulang semuanya. Jadi nikmatkan dari umur.
Kalau kita tahu setengahnya 15 tahun pakai buat ibadah, berarti ya Allah ya Karim. Terus kemudian kalau kita kita kalkulasi lagi kira-kira dari 15 tahun ibadah kita yang benar-benar ikhlas kata Allah. Maka kalau kita ibadah model banyak banget ya, model kita banyak. Mereka udah mengajinya bab ikhlas tuh, waduh, udah kena hati kita lihat. Aduh, ini mah bukan gua Allah kayak begini. Entah apa, lah kita mah sholat aja masih pengen dilihat orang, pengen dilihat kaca, macam-macam. Mana buktinya? Ya gampang dikasihnya. Coba aja kita sholat di rumah sama sholat di masjid di berjamaah, kira-kira pakaiannya sama apa beda? Tuh, kan? Jujur, bener ya? Di rumah kita sholat ibu-ibu mohon maaf cuma pakai apa langsung masukin mobil sholat jadi di rumah. Begitu kamu sholat ke masjid, ya Allah. Bedak lain, lipstik lain, pakai sifat lain. Dan mau sholat pakai lipstik, pakai sifat coba. Dibilang awalnya mau sholat waktu sekali biar kelihatannya seperti jadi kalau dilihat mama cantik kan bapak juga yang bagus. Itu cuma alasan bini doang. Ya, ya Allah ya Karim. Kita tuh cenderung banget ini sama Pak. Saya suka di rumah enggak begini kalau saya begini. Kagak pakai begini, ini mau khusus pakai khusus ini. Khusus buat apa? Buat konser tuh. Itu masih begitu kita ibadah. Malah mana kotak jalan yang dikata udah nyiapin 50.000 ya RT malu lah kalau goceng. Ada RT di sini ada. RT. 50.000. Di lebihnya juga udah beda Pak. Di lebihnya kita lebih kalau bisa tuh angkanya biar kelihatan pas lebihan. Iya. Gitu namanya mobilnya kayak ditutupin begitu, cuma disebar begitu tadi. Jadi ya kalau 50.000. Ya pakainya udah aja. Itu ya makanya dalam syarat ibadah itu kita ini yang berapa Pak dari kajian itu? Puasa ini saya bilang jadi puasa dan lemas itu kalau bisa kelamaan jangan kata-katanya ada jawab kalau nggak jawab saya nggak bisa lari-lari kesal kan pada jamaah kalau saya tanya jawab saya nggak gini udah pokoknya terima baik akhir sampai sebelum tanya nabi tadi lagi makan juga ya udah deh ya jadi dalam syarat ibadah itu diantaranya kalau pengen diterima Pak di dalam kitab Sunan Taufik itu dijelaskan ada 4 syaratnya. Yang pertama ayat syida diwajhillahi ta'ala wahdah, hendaklah berlangsung hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan baik itu hubungannya langsung kepada Allah ataupun kepada sesama tetap tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarin tuh dalamnya. Makanya jangan nanti niat banget Pak ya. Jangan ada yang nanti niat banget bacanya nanti atau bacanya. Itu dibacanya Pak. Kalau kita mau pelajari itu di akhirnya itu ada redaksi lillahi ta'ala. Itu dalam Pak. Hebatnya itu makanya Imam Syafi'i itu mewajibkan kalau puasa itu setiap malam harus pakainya. Harus pakainya. Biar mendandan hati. Jadi apa yang kita lakukan pada hari itu benar-benar lurus. Jangan sampai melenceng. Coba niat sholat. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilan qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Niat puasa nawaitu shauma qadir adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Berarti yang kita kerjakan, yang kita lakukan hanya niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syaratnya. Bahasa sederhananya yang kita kenal ini harus ikhlas. Apa Pak? Ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Memurnikan, membersihkan. Jadi biar kita tuh maksud kita benar-benar murni hanya untuk Allah, bukan karena yang lainnya. Bukan
bekerja sebagai Pak Haji yang akhirnya setiap hari saya nggak tinggalin yang namanya tadarus Al-Quran, tapi semua yang saya lakukan lillahi ta'ala. Berat, ya, tapi bukan berarti kita menyerah, karena semua perlu diperjuangkan. Allah akan melihat hasil, tapi yang Allah akan nilai adalah proses yang kita jalani. Terus awalnya masjid pengen dibilang soleh, terus saya jangan berhenti. Kau udah ilmu, kita nanti begitu enggak muncul sendiri. Baik kalau ngajinya udah kayak guru itu, alhamdulillah ya ngaji di kampung kan, wah enak banget, tenang. Ibadah udah nggak mau dipuji, biasa aja. Dihina kaget ya. Orang saya mau kalau mau dapat pujian saya mau bukan dari manusia, saya nggak pengen. Kenapa? Karena manusia pujiannya saat bisa jadi kamuflase aja, cuma lipstick aja. Karena nggak enak sama kita, akhirnya puji sama kita, benar nggak? Kita sering begitu kan? Kita sering. Apa iya kita ketemu? Gak usah lah, gak usah sulit. Contohnya kayak apa aja. Misalkan kita ketemu anak kecil sama bapaknya, dikira mau ditanya, nah aku misalnya ganteng banget, padahal punya jelek banget, jangan datang, bener kan? Tapi kan kita nggak bilang, ada bapaknya di samping lah, kawan kita lagi, apalagi bos kita gitu ya, bos kita misalkan bawa anak, kemudian kita bilang langsung banget, ganteng banget ini pak, padahal jelek banget, bocor udah hitam, depit, hidung pesek, jangan ya kita gitu. Tapi kita apa yang kita bilang, contoh, lah bos, ini anak kok, itu begini lah bos, putih, istri putih, waktu bikin cuma lampunya dimatiin kali ya, gitu. Nggak mungkin kita begitu. Pujian-pujian manusia itu begitu. Makanya kalau orang bilang dipuji jangan terbang gitu ya, dipuji jangan terbang, ya udahlah pujian biarin aja. Orang mau, apakah kita nggak boleh mendapatkan pujian? Silakan, itu hak mereka, hak orang yang mau memuji silakan. Makanya kita diajarkan saat mendapatkan pujian kita ucapkan apa? Apa? Halo? Ini ngaji pada tidur semua ya. Saya malah mas-masan, sampai materi tadi mas-masan. Mas-masan lagi berjuang tidur. Jikir, ya alhamdulillah. Kita kalau dipuji bilangnya apa? Silakan bilangnya Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah itu bukan iya siapa dulu. Bukan itu, bukan begitu. Alhamdulillah itu bukan begitu maksudnya. Cuma kita seringkali alhamdulillah itu pakai awalnya gini dipuji nih. Alhamdulillah. Naik nadanya dikit. Alhamdulillah itu justru segala puji milik Allah. Jadi itu pujian itu langsung dilemparin, langsung dipantulin, dikembalikan ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dipuji hebat, hebat bukan kita yang bikin, bukan kemampuan kita. La haula wala quwwata illa billah. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah khususnya dalam hal ini dijelaskan dalam ibadah sholat. Dalam ibadah sholat yang kali ini diterima, ibadah sholat kita paling diterima. Yang kedua, wa ayyakuna ma'kalu. Hendaklah apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, dan apa yang kita gunakan tempatnya itu halal dan harus yang halal. Hati-hati Pak, kalau udah bicara barang yang haram dan halal, hati-hati. Jangan sampai sesuatu yang haram itu masuk ke dalam tubuh kita. Kalaupun pernah masuk, cepat minta ampun sama Allah. Banyak istighfar, terlebih ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan, banyak istighfar. Udah, kayak saya mau bulan Ramadan ini, kalau boleh saya katakan kalau untuk berdoa, udah dibikin aja. Banyaknya apa? Minta ampun. Kau itu iya, syahrul maghfirah ya Allah. Bulan ampunan dan ampunan Allah, masya Allah nggak main-main. 24 jam Allah kasih. Selama bulan suci Ramadan Allah berikan ampunannya. Mana buktinya? Malam hari Allah kasih dengan apa? Hadis baginda Rasul, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Enggak dengan bacaan istighfar, enggak dengan rintihan, enggak dengan tangisan, enggak dengan penyesalan, tapi kita dengan menjalankan mangkoma, siapa orang yang berdiri, maksudnya apa? Mendirikan ibadahnya yang baik, sholat malam, Ramadan iman dan waktisaban atas dasar iman dan karena mengharapkan Allah, ghufira, bakal diampunin, pasti diampunin. Ini hadis Nabi juga. Pasti diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin. Dan tentunya sekalian kalau lagi doa akan diampuni, saya tutup langsung lah. Berarti itu yang emang udah capek kali. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saya sadar diampuni. Malam tuh gak pernah banyak, bukan berarti enggak dengan baca istighfar, dengan sholat. Makanya malam hati-hati. Di Ramadan itu ada ibadah malam yang gak ada di bulan lain, cuma ada di bulan Ramadan. Ibadah apa? Sholat tarawih. Tadarus ada di bulan lain. Tarawih gak ada di bulan lain, hanya ada di bulan suci Ramadan. Coba bayangkan seandainya nih selesai Ramadan nanti Ustaz Solehatul Ridho mengumumi lagi para jamaah karena Ramadan udah selesai masuk bulan Syawal, tapi kita biar dapat pahala sholat tarawih besok kita ada tarawih lagi. Kira-kira jamaah apa itu kalau ngomong ini? Jadi paling itu kapan mulainya ini ya? Kapan mulainya sesatnya ini? Cuma Ramadan pakai tarawih jangan tinggal saya, jangan tinggal tarawih, sholat 5 waktu. Tapi ya saya ini jujur aja dari semenjak 1 Ramadan selama puasa ini saya sholat itu cuma 3 waktu selama puasa. Ya, ini ini mengakhirkan saya selama puasa sholat cuma 3 waktu. Benar kan? Sholatnya ada subuh, zuhur, asar, udah. Tidak. Dan maghrib, isya. Itu makanya kita nggak puasa. Ya, kita nggak puasa. Selama puasa, saya selama puasa sholat cuma 3. Ya kalau nyambung, saya jelasin. Ini bagaimana kajinya sih? Kalau ngopi kali tadi lebih sahur ya. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? 3 waktu. Ya sholat tarawih jangan tinggal tarawih. Udah lama sih berdapat dari sholat. Ya benar saya dulu ya. Lepas rokat itu 3 tuh enak banget tuh. Kayak kalau baca Quran yang bahasa semua 15 menit rapi. Terus saya ini mungkin di Inggris 8 udah dipesan sama mereka. Sebenarnya yang banyak-banyak nggak benar ya, saya pakai apa yang banyak. Kita jujur-jujuran aja sih. Nah sekarang mau sholat yang panjang kalau pakai apa lupa hari-harinya kan nih. Iya ada imam waktu itu Jumat. Ini jadi imam kan ya, tapi jangan sebenarnya dia. Imam di daerah lain pokoknya lah di negeri entah berantah lah teman kita. Begitu dari imam baca suruh apa ketiga, pokoknya Al-Quran panjang. Lupa jangan kalian tahu kalian apa. Udah begitu baik kok terus ulang lagi. Apa? Ya Allah ya kan. Makanya kalau udah lupa begitu udah jangan makin dicari-cari. Ganti deh surahnya nak bulbuk gitu. Yang orang salah. Kalau ina takutnya masih salah, namanya masih grogi dia. Jadi ini grogi juga. Ya udah salah nih, misalkan ganti surah ina. Terkait akhirnya ina orang temu nih. Apa ina amzal, apa ina. Udah bulu ya kalau orang salah. Gitu kalau jadi imam. Tidak ada imam gitu. Jadi balik lagi ya. Jadi segala yang kita makan, segala yang kita pakai, dan segala tempat itu harus yang halal. Yang kita makan jelas makanan tuh. Makanya seorang istri harus selektif juga. Udah tahu kerjaan suaminya nih, misalkan apa gitu ya kerjaannya. Kemudian
sudah tahu istri emang masuknya ke rekening istri kan, gitu ya. Kalaupun ATM-nya nama bapak, tapi tetap dipegangnya anak istri. Itu adalah keluarga yang harmonis begitu. Kenapa? Lakinya orang bisa putih kalau gitu. Iya, benar bu. Kalau saya putih begitu. Kering. Makanya saya tuh kalau nggak bisa pergi kalau nggak sama istri kalau jauh-jauh. Ya kenapa? Ya orang jadi dia semua. Bingung sekali pergi kemarin tuh isi kajian di ada jiwa. Ya Allah, begitu masuk tol saya buka merhati itu kan. Begitu di praktek orang buka-buka. Apa namanya Pak Alam tuh? Tempelin Pak, ini udah tempelin, jangan ini tempelin. Ya pasti cek. Pak salurnya kurang, ilah ini saya ribut masalahnya itu. Itu jadinya. Pas pulang bener baik, ini kami masuk rumah lu bertanya untuk si orang yang kenal di situ mah. Mengapa dari itu kami itu sampai habis itu atau aku buka, makanya kalau pergi ngajak-ngajak minta suwe. Kalau ngapain ini bocah kerjanya anak-anak ngomong aja urus asal. Baik teman, jadi yang utamakan hati. Tanya suami, begitu kalau tahu mah, nih gua belanja, gak banyak ya mah, mohon maaf nih 10 juta habisin mah. Amin itu. Udah pesimis banget kayaknya ya. Amin gitu. Udah suruh habisin. Tanya dulu Pak, jangan langsung belum berangkat Pak, tanya dulu Pak, ini dari mana? Kan gaji udah ada di rekening, ngomong pengen rekening, ini dari mana? Ayo, alhamdulillah Mak, dia kemarin kan habis pulang kerja ngegojek, dan alhamdulillah pulang ngegojek nganterin satu sewa, dapat 10 juta. Orang yang bener Pak, iya. Ini nyokok kan dijual. Dia ngaji apa sih? Itu menunjukkan mungkin kerja sebilang. Ya biarin besar sekali doang ya. Pokoknya kesel dengan bapak mama saya. Orang saya ngisi sekali doang sih besok dan kan. Ini gue setahun sekali. Ya kesel bapak itu kesel biarin dah besok. Betul besok kan dipanggil lagi. Udah biarin tapi dipanggil udah kesel. Apa insyaallah. Ya, tadi saya bodoh doang. Gak ada yang tadi. Jadi semua yang kita pakai dalam ibadah. Ini dan maka kalau dalam fikih itu yang kita makan pada kalau misalkan makanan itu sekira-kira ini haram, makanan itu sekira-kira masih belum tercerna oleh lambung, kita ibadah sholat itu sholat kita akan diterima. Sholatnya sah, sholat sah, tapi tidak mendapatkan pahala. Hati-hati makanya. Makanya cepat kalau gitu berarti ada dalam sholat bukan. Kalau kita nggak sholat, kewajibannya tetap kita tinggal dosa. Tapi kalau kita kerjain, kita kewajibannya tetap kita kerjakan. Kemudian kita tidak mendapatkan pahala. Makanya bukan begitu caranya, tapi kita hindari makanan-makanan yang haram. Masukin apa? Yang kita pakai ini bukan hanya baju, bukan hanya mukena, bukan hanya sarung, bukan hanya peci, hatta jam, cincin harus jelas halal. Jangan sampai bajunya halal, kemudian jamnya boleh pinjam, boleh gasah, boleh curi dan sebagainya. Karena sedikit pun melekat pada diri kita sesuatu yang haram, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wa ayyahdur qalbu, hadirkan hati dalam ibadah. Ini kayak gini ngaji, hadirin hatinya. Jangan hanya cuma fisiknya doang, badannya harus gitu. Masuk tidur sih kalau di ngaji ya, kalau di rumah tidur di majelis taklim. Dia tidur jangan dibangun. Apa kita ubah dan dibangun biarin aja. Kasihan. Busuk. Hadirkan hati kita. Saat sholat hadirkan hati.
Bagaimana berarti? Kalau bahasa kita khusyuk. Khusyuk, harus khusyuk. Khusyuk berarti kita benar-benar sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita sedang berinteraksi dengan Allah, dan berinteraksi dengan Allah bukan berarti kita membayangkan Allah, karena Allah bukan jisi, bukan diri. Jadi Allah nggak butuh tempat dan nggak bisa kita bayangkan. Yang kita bayangkan itu pasti jisi, butuh tempat. Coba kita bayangkan apa yang kita bayangkan. Rumah butuh tempat. Kita bayangkan mobil butuh tempat. Tapi Allah tidak bisa kita bayangkan. Makanya hadisnya tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzattillah. Fikirkan akan ciptaan-ciptaan Allah, jangan kau memikirkan akan zat Allah. Maka saat kalau kita sholat, kemudian kita membayangkan Allah, cepat istighfar syahadat kita. Sholat kan makruh kan barengan. Kenapa? Karena kalau kita merem tuh, kadang apalagi kalau misalkan dari kita gelap kan, kalau merem gelap, begitu kita buka mulai terang, takutnya kelihatan ada gelap apa gitu kan, kita anggap itu Allah. Nah ini ya. Nanti jadi keluar dari Islam ya. Harus sunnah begitu. Saat kita khusyuk, ini hati-hati, pikirkan. Udah gak usah memikirkan Allah, karena gak sanggup kita untuk memikirkan Allah. Tapi pikirkan akan ciptaan-ciptaan Allah SWT. Satu contoh aja, kita pikirin sama-sama. Dan Al-Quran saya lupa ayatnya itu, bahwa Allah menciptakan terang dan gelap. Berarti kalau terang dan gelap Allah ciptakan, sebelum Allah ciptakan ada masa di mana nggak ada terang dan nggak ada gelap. Benar kan? Begitu bahasa terbaliknya. Allah ciptakan gelap dan Allah ciptakan terang. Berarti sebelum Allah ciptakan ini ada masa di mana tidak ada gelap dan tidak ada terang. Gimana coba kita bayangin? Remang-remang, bukannya remang-remang ada gelap, ada terang. Gak bisa kita bayangkan kan? Tapi itu nyata kita yakini, karena Allah yang berbicara dalam Al-Quran, Allah ciptakan terang, Allah ciptakan gelap. Pikiran kita, otak kita gak sanggup memikirkan ada masa di mana gak ada terang, gak ada gelap. Ya sudah, jangan dipaksa. Yang akhirnya kalau kita paksa, ternyata jadi salah keyakinan kita, melenceng. Kalau kita beli peci, harus nomor 7 tidak betul kekecilan. Palanya yang kita pangkas, apa pecinya yang kita tukar? Pecinya, jangan kepalanya. Ya, iya, begitu. Makanya kita betul ya sudah. Allah yang melakukan itu. Jadi pikirkan. Nah, khusyuk itu bukan lupa, tapi ingat. Saat kita sholat ingat kita sedang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kita sholat kita ingat sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita sedang berdoa kepada Allah. Kita sedang beribadah kepada Allah. Itu namanya khusyuk, itu minimal itu begitu. Makanya di situ ada sifat mengharap. Ya, sifat seperti itu. Saat kita takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, kita kita bahwa bukannya kita ingat Allah yang Maha Besar, tapi kita yang berarti kecil. Saat kita mengakui Allah Maha Besar, kita kecil. Itu dari khusyuk. Coba gimana khusyuk semua dengan ibadah khusyuk. Saya yang paling ganteng. Kalau tahu selalu pada basah. Nah hilang. Yang terakhir yang bakal tertinggal di ibadah itu wa'ala yang coba jangan ujub itu jangan sombong. Ini penyakit bahaya nih, bahaya. Orang semakin pintar, orang semakin soleh, khawatir kepada jadi sombong, merasa diri paling pintar, merasa diri paling hebat, merasa diri paling soleh. Lah kalau dia merasa diri paling soleh dan dia soleh sendiri, emang enak soleh sendiri? Masuk surga sendiri memang enak. Orang nanti ada menjadi surga sendiri nggak mau, nggak enak. Akhirnya kita teman siapa? Ibu Hawa. Kita kalau bisa masuk surga lama-lama semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan sendiri-sendiri, jangan sendiri-sendiri. Ya. Ini sholat sampai pertama ini kan
gitu ya. Ya ukuran ukuran 3 orang sholat dia sendiri kakinya. Jangan pegang itu. Ya kalau mau ini ya Allah dah. Ini nggak atur tubuh kita itu kan. Kalau kita enak dikit lah enak. Jangan. Biar kita bagi. Kita pengen soleh bareng-bareng. Kita pengen masuk surga bareng. Biar enak nanti di surga. Sendiri-sendiri. Jangan sombong. Jangan sombong. Apa yang kita lakukan? Apa sih yang kita sombongnya? Kita bisa sholat. Emang siapa yang memberi kekuatan kita sholat? Kata la haula wala quwwata illa Allah yang kasih. Bisa itikaf. Siapa yang kasih kita kemampuan buat itikaf? Karena Allah yang kasih kemampuan badan sehat. Buktinya apa? Begitu Allah cabut kesehatannya, pilek aja, merentak aja badannya, tulang pada pegal, akhirnya itikaf. Ya Pak Jia. Kalau Allah kasih itu, jadi makanya jangan sombong, jangan merasa diri itu berkehebat. Ya, sama kita semuanya, sama di hadapan Allah. Yang terlihat nanti adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong. Nah kemudian udah jangan itu salah udah bahaya terus saya udah paling ini ngaji protes mulu belum biasanya saya suruh cepetan nggak usah lebih jadi kembali lagi bahwa itu dari syarat-syaratnya. Nah balik kepada kisah tadi ini ketika kita udah kemana-mana balik lagi kisah tadi. Jadi hikmahnya bersyukur atas nikmat panjang. Yang kedua bersyukur dikasih Ramadan lagi Pak. Itu Ramadan tuh jadi perbandingan Ramadan ya Allah baiklah sampai malam. Hebatnya Ramadan. Yang tadi saya bilang mau berikan ampunan, Allah berikan ampunan 24 jam malamnya man qawma Ramadan, siangnya man shoma Ramadan. Cukup dengan malam yang mendirikan sholat, siangnya puasa dengan baik iman wa ihtisaban. Gufirullah ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Karena amin kalau sampai situ kita tutup aja ya. Sudah menanggap ada waktu suruh itu gimana. Makanya Ramadan ayo sama-sama mulai dengan baik-baik. Mumpung kesempatan Allah kasih Ramadan panjang lagi saya berikan panjang lagi. Yang nggak pernah ada harus ada terus. Begitu Ramadan dimulai. Itu Quran dari Rahman. Bilang dulu pakai kain ya. Bilang dulu berita. Ada enggak? Udah baca setahun hari ini. Biarin kita memang begitu modelnya. Yang mau bergerak di Ramadan, pokoknya semua yang beriman bergerak semua. Pokoknya kalau masih ada iman bergerak semua. Kenapa? Allah yang panggil ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, panggilnya yang beriman, makanya punya iman sedikit pun dipanggil bergerak langsung di Ramadan. Yang aneh makanya ibu aja sholat isya mau berjamaah, sholat isya berjamaah itu sampai 20 menit sebelum menuju isya itu udah beres ganda biar dapat tempat di bawah kipas angin. Sama, ini sama tuh. Sini juga. Bener. Kalau biarin memang begitu. Jangan pakai kita tumben doang, si ibu tumben doang. Bapak itu tumben, semua bapak merajin. Udah jangan kayak tumben biarin kalau Ramadan mau begitu. Kita berharapnya benar setelah Ramadan terus kelantasan, kelantasan terus jangan cuma Ramadan mau begitu. Emang Ramadan berarti aneh nggak gitu Pak? Lihat gitu. Ramadan penuh, ada harus semua kok pada rajin. Aneh nggak? Kagak aneh. Yang aneh itu justru ada Ramadan, Allah kasih panjang umur, Allah kasih sehat, dikasih waktu Ramadan, enggak tadarus, enggak ibadah, enggak puasa, enggak sholat jamaah, itu yang aneh. Nah terus kalau Ramadan dikasih enggak juga giat, enggak juga rajin, mau apa lagi yang Allah kasih biar kalian rajin dan tidak bisa rajin apa? Kematian. Halo, apa? Mungkin cukup sampai sekian. Makin kencang jadi apa perlu lapar. Jadi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Tanya-tanya.